dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu nakku. Kita bernyanyi dulu memuji Tuhan. Happy Yeye ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di hari Minggu ini, Tuhan masih memberikan napas kehidupan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menerangi hati pikiran kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, bagaimana beritanya? Sehat semua ya? Sehat. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Di pembacaan kedua 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Beginilah karena firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar tentang nubuatan Nabi Yesaya. Apa itu arti nubuat? Ada yang tahu nakku? Ada yang tahu ya. Apa itu? Benar sekali. Nubuat adalah wahyu Allah, perkataan yang disampaikan Allah kepada nabinya untuk disampaikan kepada manusia. Dan perkataannya itu terjadi sesuai dengan yang dituliskannya. Nubuat Nabi Yesaya menubuatkan tentang apa? Penderitaan seorang hamba Tuhan. Siapa itu? Ada yang tahu? Benar, Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Bagaimana Yesus menyelamatkan manusia? Seperti dalam tema kita ini tadi, Yesus menderita dulu supaya kita bisa selamat. Yesus dihina, dihindari orang, penuh dengan kesengsaraan, biasa menderita kesakitan. Tapi Tuhan Yesus nakku, dalam Dia menghadapi penderitaannya, Dia tetap kuat dan sabar di dalam Tuhan. Siapa di sini anak-anak KKR yang biasa menderita kesakitan? Apakah ada anakku? Ada. Iya, kenapa anakku? Sakit tangannya. Nulis. Banyak PR-nya. Iya, nggak apa-apa anakku. Kalau sakit tangannya nulis, berhenti dulu menulisnya. Kalau nggak sakit lagi, lanjutkan lagi menulis ya. Tetap semangat. Memang harus begitu. Karena orang yang rajin belajar pasti cepat pandai. Dan harus tetap rendah hati. Nggak boleh sombong. Apalagi kalau juara. Nggak juara pun nggak apa-apa. Rajin terus belajarnya. Bagus itu. Ya anakku, itu namanya anak-anak Tuhan Yesus. Oh iya, ada pendeta dengar ya? Aku nggak anak Tuhan Yesus, Bu Guru. Aku anak bapak sama mamaku. Iya anakku. Kamu adalah anak bapak sama mamakdu. Dan anak Tuhan Yesus juga ya. Iya. Ya, Nabi Yesaya menubuatkan karena apa lagi nakku? Karena penyaliban Tuhan Yesus. Bahwa penyakit kita yang ditanggungnya. Tuhan Yesus tertikam, diremukkan oleh karena pemberontakan, kejahatan kita. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Ini berkaitan dengan Minggu Pasyun pertama. Apa itu Minggu Pasyun pertama? Minggu dalam penderitaan Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak KKR, kita pun patut bersyukur meneladani kasih Kristus seperti di 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 tadi. Oleh karenanya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingatlah ya, dalam kita menghadapi penderitaan, menghadapi masalah, tetap harus sabar dan tetap kuat imannya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, supaya kami tetap kuat di dalam iman percaya kami sebagai anak-anak KKR. Buatlah sehat Tuhan anak-anak kami KKR dimanapun berada, dalam sekolah. Tuhan tetap memberkati supaya tetap semangat di dalam belajar dengan baik.
dan orang tua dari anak-anak kami ini, Tuhan yang mau menolong, dan guru-guru KKR kami dan pembina KKR kami. Tuhan tetap memberkati dalam setiap program-program pelayanan. Tuhanlah yang mau menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.